Ah, pergi kau di sini. Pergi. Pergi. Jangan ganggu aku. Kau akan menjadi mainanku malam ini. Sosok genderuwo itu mulai jalan ke arahnya dengan langkah berat, bikin tanah bergetar tuh kayak gempa kan. Buk, buk, buk. Bang Pandu yang udah gemeteran tuh, jantungnya berdegup kenceng banget. Akhirnya gak kuat ngeliat sosok itu dan dia ambruk pingsan kan. Kau akan jadi sangkapanku malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, seperti biasa aku akan bacain komentar kalian terlebih dahulu ya. Makasih banget nih buat Mama Noval, makasih dengan support dan doanya ya. Ada juga Mama Andut, ada juga Kak Hani, ada juga Bu Esther, ada juga Mbak Weni ya yang baru datang, ada juga Mas Taubib, ada juga Mas Alip, ada juga Kak Ika Homeida dari Sidoarjo. Makasih banget ya buat kalian semua yang sudah selalu datang di sini, selalu komentar ya, selalu absen. Wah, support kalian sangat-sangat berharga banget buat aku di sini ya. Bikin semangat loh beneran. Itu kalau tanpa komen kalian, wah ini kayaknya udah nggak jalan nih. Udah nggak mau bawain lagi cerita-cerita seperti ini. Tapi dengan adanya kalian ya, sampai sekarang aku akan bawain cerita-cerita horor, cerita-cerita ya nantinya mungkin bukan cuma horor doang ya, mungkin ada cerita lagi gitu ya, nanti gimana lah ya. Yang penting sekarang aku bangga banget punya kalian semua di sini gitu. Oke, untuk di cerita kali ini ada sebuah cerita tentang seorang anak kecil, bocah kecil ya, yang rela banting tulang untuk keluarganya, untuk menghidupi ibunya. Dia masih SD loh, dengan keterbatasan fisiknya nih ya, karena dia ada bagian tubuh yang kurang gitu, beda dari yang lain. Dia tetap tuh berjuang untuk bertahan hidup, menghidupi keluarganya juga gitu loh. Dan masih ada orang yang kejam lagi nih. Udah tahu begitu, ada seorang preman yang tega banget ganggu dia gitu loh, ngusik hidup dia gitu loh. Tapi dengan kesabarannya si bocah ini, dengan kepolosannya si bocah ini, akhirnya Tuhan pun menurunkan pertolongannya melewati orang lain. Dan si penjahat ini akhirnya jadi dapat balasannya tuh. Emang apa nih? Melalui apa nih Tuhan menolong si anak kecil ini, melalui apa coba? Penasaran gak seperti apa ceritanya? Oke deh, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Ada seseorang bocah bernama Fatma nih ya. Fatma ini gadis kecil yang jalannya, mohon maaf, pincang ya. Tiap hari dia ngemis di lampu merah sambil jalan pelan-pelan tuh. Dia ini minta-minta ke pengendara yang lagi berhenti di lampu merah. Pak, minta uangnya pak, kasihan. Nah, ada beberapa yang kasihan tuh, kasih recehan palingan ya 1.000 sampai 5.000-an lah gitu kan. Tapi ada juga yang cuek-cuek aja, mungkin emang ya lagi gak bawa uang juga dia. Nah, begitu lampu hijau nih, Fatma cepet-cepet minggir tuh, masukin duit yang dia dapat ke tas kecilnya yang udah lusuh banget tuh. Dan siang itu memang panasnya gak karuan tuh, wah minta ampun ya. Dan Fatma cuma bawa air mineral isi ulang, seadanya tuh. Abis ngumpulin sedikit duit nih, dia beli sepotong roti di kios kecil deket situ tuh. Lalu milih istirahat sejenak, nunggu lampu merah berganti lagi beberapa kali. Dan Fatma saat itu duduk di bawah ruko yang tutup tuh, beralaskan plastik sambil makan roti itu buat ganjel perut. Dari tempatnya duduk, dia lihat bocah-bocah seumuran dia pulang sekolah naik sepeda tuh. Dalam hatinya ini ya, Fatma tuh bergumam tuh, bilang, kapan ya aku bisa kayak mereka, bisa sekolah, punya sepeda bagus, punya seragam bagus, sedangkan aku Tapi abis itu nih, dia buru-buru gak mikirin itu lagi tuh. Wah, lupain kayak gitu kan. Takut dia makin sedih tuh. Dia lanjut makan roti nih, tanpa terlalu larut dalam rasa iri. Dia tahu sekolah bukan opsi buat dia sekarang, karena orang tuanya gak punya duit buat beli seragam atau baju.
Fatma ya, kalaupun sekolah sekarang nih ya, dia sekarang udah kelas 5 SD ya. Tapi kenyataannya dia lahir dari keluarga yang bisa dibilang ya miskin banget gitu, mohon maaf banget nih. Ayahnya ini udah lama ninggalin keluarga ya, waktu Fatma baru umur 1 tahun. Dulu dia ini punya kakak yang udah gede, tapi sayangnya kakaknya udah meninggal juga tuh. Sejak ditinggal ayahnya, Bu Anggi, ibunya nih, ibunya Fatma, banting tulang biar mereka bisa makan. Sampai akhirnya Bu Anggi ini mulai sakit-sakitan karena dia ini punya asma, teman-teman. Kondisi hidup ini makin berat aja tuh, apalagi Fatma lahir dengan kaki yang ya pincang gitu ya. Waktu awal-awal Fatma sadar kalau nasibnya gak seberuntung anak yang lain, dia nih sering nangis tuh. Dia tahu dia beda dan dia gak punya teman seumuran. Tapi nih sejak Bu Anggi sering sakit, Fatma berusaha keras buat gak nangis lagi. Takut kalau ibunya makin stres dan sakit. Fatma udah dibikin dewasa bukan karena umur ya, tapi karena keadaan. Hebat banget kamu Fatma ya. Abis cukup istirahat nih ya, dia kembali ke lampu merah buat ngemis lagi tuh. Biasanya Fatma ini mulai dari jam 9 pagi dan pulang sekitar jam 3 sore. Sempat dia coba cari kerja tuh, tapi ya karena masih kecil gitu kan, dia selalu ditolak. Jangankan ya buat jualan, buat makan aja pas-pasan tuh. Tapi anehnya ya, dari ngemis dia bisa dapat duit cukup buat makan dan beli obat Bu Anggi. Kadang Fatma juga harus menghadapi preman yang suka malak jatah di lampu merah. Lagi asik jalan sambil ngemis nih, ada seorang guru bernama Bu Vera yang lagi berhenti di lampu merah dan ngelihat Fatma tuh. Bu Vera ini gak tega tuh. Dia terus manggil Fatma kan. Nak, sini. Iya Bu, permisi. Nah Fatma ini sambil nyodorin gelas plastik buat nambang uang tuh. Bu Vera ini kebetulan bawa nasi sama ayam dari kios, yang akhirnya dia kasih tuh ke Fatma bareng uang 50 ribuan tuh yang dia lipat biar gak ketahuan. Nak, ini buat kamu ya, ada nasi ayam buat makan. Ini juga uangnya, kamu hati-hati ya. Fatma langsung nerima dan ucap terima kasih tuh dengan senyum lebar. Gak nyangka dapat rezeki segede itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu. Iya nak, udah sana, itu lampu mau hijau loh. Nah Fatma langsung bergerak tuh ke depan ruko lagi, duduk sambil megang nasi sama ayam tadi. Bu Vera ngelihat Fatma pergi dengan perasaan yang campur aduk ya, miris, kasihan, sedih gitu. Kasihan banget tuh anaknya, masih kecil tapi udah ngemis. Padahal cantik loh kalau dirawat, gumam Vera tuh dalam hati. Dan seterusnya dia pun melaju karena lampu udah hijau. Dan sementara itu nih, Fatma yang lagi duduk di depan ruko mulai buka kotak makanan yang Bu Vera kasih tuh. Matanya berbinar-binar ngelihat nasi sama ayam di dalamnya. Tapi nih bukannya langsung dimakan, Fatma malah nutup lagi kotaknya dan masukin ke tas. Dia kepikiran buat bawa pulang makanan itu biar bisa makan bareng sama ibunya. Ayam, tapi aku makannya di rumah aja nanti sama ibu biar makan bareng. Dan abis itu nih dia simpen makanan tadi tuh dan balik lagi ke lampu merah buat ngemis. Meski panas banget nih ya, Fatma nggak nyerah tuh. Buat dia ngumpulin uang demi bisa makan dan beli obat buat ibunya jauh lebih penting. Sambil sesekali mengusap keringatnya yang netes di keningnya tuh. Dia tetap lanjut jalan dengan semangat yang nggak padam tuh. Dan jam 3 sore nih, Fatma buru-buru cabut ke sepeda bututnya yang parkir nggak jauh dari situ. Seperti biasanya nih, sebelum pulang dia mampir dulu ke apotek buat beli obat untuk ibunya itu. Meskipun dapatnya ya cuma sedikit ya. Dan sebelum pergi dia sempat nyimpan sebagian uang di jok sepedanya yang sengaja dia lobangin buat nyimpen uang. Ya buat jaga-jaga kalau nanti dia dipalak kan. Setelah dapat obat buat ibunya, Fatma pun langsung pulang tuh. Bener aja, pas lewat jalan pasar yang sepi, dia dihadang sama, kita sebut saja namanya Bang Pandu, preman yang emang sering malakin dia tuh. Fatma dicegat nih, diancem. Katanya sepedanya bakal dihancurin kalau dia nggak ngasih jatah. Dan seperti biasanya, Fatma nggak bisa ngelawan. Uang 30 ribu yang ada di sakunya dirampas. Setelah itu dia pun lanjut pulang dengan perasaan yang sedih banget di sini. Tapi dia udah siap tuh nutupin rasa sedih itu pas nyampe di rumah. Sebenarnya nih ada 2 jalan ya buat jalan ke rumahnya, tapi Bang Pandu udah apal tuh semua rute.
Kalau lagi beruntung, Fatma bisa lewat jalan lain, tapi kadang tetap aja tuh apes ya. Dan nyampe rumah nih, Fatma langsung mandi tuh. Ibunya, Bu Anggi, lagi tidur ternyata di sana karena sakit. Dan abis mandi, Fatma bikin teh tanpa gula dan bawa nasi kotak yang dikasih Bu Vera tadi ya waktu di lampu merah. Dia masuk ke kamar Bu Anggi sambil bawain makanan tuh. Fatma ini nyuapin Bu Anggi tuh. Sambil makan bareng, mereka nikmatin makanan itu sampai habis. Karena jarang-jarang nih ya bisa makan enak kayak gitu. Sebenarnya nih Bu Anggi tuh sedih banget lihat anaknya yang harus gantian kerja buat bantu-bantu. Apalagi dia udah gak bisa kerja lagi. Doa Bu Anggi ini cuma satu teman-teman. Semoga Fatma sukses dan gak merasa terbebani sama dia. Dan singkat ceritanya nih, malamnya tuh setelah makan, Fatma ajak Bu Anggi keluar rumah buat nyari angin. Sementara Bu Anggi duduk di luar tuh. Fatma bersih-bersih rumah, yang sebenarnya nggak terlalu kotor sih. Dan malam itu kayak biasanya, mereka berdua tidur lebih awal setelah Isya. Walaupun nih ya teman-teman ya, mereka hidup serba kekurangan, Fatma tetap rajin ibadah tuh. Begitu juga dengan Bu Anggi. Bu Anggi bahkan ngajarin Fatma buat gak pernah ninggalin sholat. Makanya nih buat dicontoh nih, buat kalian nih yang hidupnya udah enak, udah kecukupan semuanya. Masa iya sih kamu lupa sama sang pemberi rezeki itu? Aduh gak baik loh ya, jangan seperti itu ya. Jangan ya dek ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Sementara itu ya, di rumah lain nih, kita kembali ke Bu Vera ya. Bu Vera ini lagi duduk santai nonton TV bareng suaminya, namanya Reno, Pak Reno ya, yang seorang pebisnis tuh. Meskipun suaminya kaya nih, Bu Vera tetap ngajar karena dia suka banget jadi guru. Keluarga mereka baik banget tuh, meskipun punya harta tapi nggak pernah sombong. Dan Bu Vera ini cerita ke Pak Reno soal anak kecil yang dia temuin siang tadi tuh, yang bikin dia kasihan. Dia juga cerita kalau dia sempat ngasih makanan dan uang ke anak itu. Setelah denger cerita Vera nih, Pak Reno pun senyum tuh dan bangga sama istrinya yang selalu peduli sama orang-orang yang butuh bantuan. Akhirnya nih, karena udah malam, mereka pun memutuskan untuk tidur. Dan setelah ngobrol nih, mereka berdua langsung masuk kamar buat tidur tuh kan. Singkat cerita, keesokan paginya nih, Fatma balik lagi ke lampu merah buat mulai aktivitas seperti biasanya tuh. Pagi itu dia bangun lebih awal nih, langsung ke warung deket rumah buat beli sarapan dulu. Tapi dia cuma beli 1 bungkus nasi aja. Soalnya uangnya ini juga pas-pasan tuh, karena udah dipalak tuh kemarin sama Bang Pandu. Dan terus uangnya juga ini kan udah dipakai buat beli obat ya. Nah habis beli sarapan, Fatma balik ke rumah dan makan bareng tuh sama Bu Anggi sambil nyuapin Bu Anggi tuh. Bu, ini sarapan dulu yuk. Kamu cuma beli 1 ya nak? Iya bu, uangnya cuma cukup buat beli 1 aja. Ya udah, kamu aja yang makan ya. Enggak bu, kita makan bareng aja ya. Lagian kalau 1 kan aku nggak habis bu. Nah, Fatma nyuapin Bu Anggi tuh, dan tiba-tiba Bu Anggi di sini nangis teman-teman. Dia bener-bener nggak tega ngelihat anaknya yang masih kecil itu harus nanggung semua beban ini. Nak, maafin ibu ya. Gara-gara ibu sakit, kamu jadi kayak gini. Ih, ibu ngomong apaan sih? Gak apa-apa bu, ini kan udah tugas aku sebagai anak buat jagain ibu dan bantu ibu. Gantian ya bu. Udah ibu jangan sedih, aku gak apa-apa kok. Doain aku aja ya. Dan Bu Anggi di sini tuh berusaha menghapus air matanya yang jatuh ke pipi, karena dia nggak mau tuh Fatma jadi ikut sedih kan. Dan beberapa saat setelah selesai sarapan nih, Fatma buru-buru mandi tuh. Habis itu dia pamitan sama Bu Anggi buat berangkat ngemis lagi. Bu, aku pergi dulu ya. Ibu di rumah baik-baik. Iya nak, kamu hati-hati di jalan. Iya bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatma langsung mengambil sepeda bututnya dan mengayuh sepenuh tenaga menuju jalan raya yang lumayan jauh tuh. Pas lagi di jalan, dia lihat banyak anak-anak seumurannya yang mau berangkat sekolah. Beberapa saat kemudian nih, Fatma sampai di parkiran sepedanya. Setelah itu dia jalan terseok-seok ke arah lampu merah karena kakinya ini ya yang pincang itu ya teman-teman. Dan pas lampu merah, Fatma langsung mulai tuh minta-minta ke pengendara yang berhenti di situ. Gak lama kemudian lampu hijau nyala dan dia langsung nyebrang. Tapi dari belakang ada pengendara motor yang lagi ngebut gak lihat Fatma yang mau nyebrang dan brak!
Di sini Fatma langsung tersungkur di aspal. Padahal pengendara lain pelan-pelan karena baru aja lampu merah. Tapi yang ini nih dia ngebut aja dan gak lihat Fatma tuh. Dan beberapa warga langsung nolongin Fatma dan ngebawa dia ke depan kios yang tutup. Untungnya nih ya Fatma cuma lecet-lecet sedikit aja tuh. Ada seorang bapak-bapak nih dia nanyain ke Fatma tuh, "Kamu gak apa-apa kan dek?" "Gak apa-apa kok pak, makasih ya udah nolongin." "Iya dek, lain kali hati-hati ya." "Iya pak." Dan yang nabrak juga nih datengin Fatma tuh dan nawarin buat bawa ke rumah sakit. Tapi Fatma nolak karena ngerasa ya dia gak kenapa-napa. Akhirnya yang nabrak cuma ngasih uang sebagai tanda maaf dan dia langsung pergi tuh. Dan siangnya nih Bu Vera yang baru pulang sekolah kebetulan tuh dia ketemu lagi sama Fatma. Gak tahu kenapa Bu Vera pengen banget kenal lebih deket sama Fatma. Dia langsung nyamperin Fatma yang lagi duduk di depan kios tuh. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ibu yang waktu itu ngasih saya nasi ayam ya?" "Iya betul nak. Nama kamu siapa?" "Saya Fatma bu." "Oh Fatma. Saya Bu Vera. Itu kaki kamu kenapa ya?" "Sakit bu, tadi kesenggol motor." "Oh ya ampun, tapi kamu gak apa-apa kan?" "Iya bu gak apa-apa, ini cuma lecet sedikit aja." Bu Vera nanya nih, apakah Fatma udah makan siang atau belum? Karena Fatma bilang belum, akhirnya Bu Vera pun ngajak Fatma makan bakso tuh. Awalnya Fatma nolak karena malu tuh sama penampilannya. Takut ada yang ngomongin Bu Vera gara-gara jalan sama dia kan, insecure tuh ceritanya. Tapi Bu Vera gak peduli tuh dan tetap ngajak makan. "Fatma, kamu udah makan siang belum?" "Belum bu." "Ya udah, ikut ibu yuk. Kita makan bakso di warung deket sini. Gimana, mau nggak?" "Nggak usah deh bu, maaf. Saya malu sama penampilan saya yang kayak gini. Nanti ibu digosipin orang lagi." "Ah udahlah Fatma, biarin aja. Ibu nggak pedulin itu kok. Ibu tulus mau ngajak kamu makan. Ayo, mau ya?" Ya udah deh bu, ayo." Akhirnya nih Fatma mau juga tuh dan mereka makan bareng di warung deket situ. Dan sambil makan Vera nanya-nanya nih soal keluarga Fatma. Fatma cerita singkat kalau dia tinggal sama ibunya yang lagi sakit-sakitan dan dia harus cari uang buat makan sama beli obat buat ibunya. "Iya bu, aku itu sudah lahir dalam keadaan pincang kayak gini dan aku cuma tinggal sama ibu yang sakit-sakitan. Jadi aku yang harus mencari uang buat beli makan sama beli obat ibu." "Ya Allah Fatma, ibu prihatin ya sama kamu." "Iya bu, makasih. Tapi kamu hebat Fatma, tidak malu meskipun kamu masih kecil ya." "Ya mau gimana lagi bu, kalau aku malu nanti gimana buat makan sama beli obat buat ibu." Nah waktu itu nih muka Fatma kelihatan cerah banget pas makan bakso. Beda sama Bu Vera yang sebenarnya dia ini terharu ya, nahan air mata biar nggak jatuh tuh. Karena apa? Bu Vera di sini ngerasa sedih banget dengan cerita Fatma dan dia nggak bisa ngebayangin tuh kalau dia ada di posisi Fatma. Dan sambil makan nih, Fatma kelihatan mau nyisain tuh setengah porsinya buat dibawa pulang katanya. Katanya itu buat Bu Anggi, buat ibunya kan. "Loh nak, kenapa nggak dihabisin aja Fatma? Kamu nggak suka ya?" "Aku suka banget bu, tapi aku mau nyisain ini buat ibu di rumah, biar dia juga makan enak." Bu Vera yang lihat hal itu langsung larang kan. Dia bilang bakal beliin lagi buat Bu Anggi tuh dan nyuruh Fatma buat abisin aja tuh bakso yang itu. "Ih udah gak usah disisain, kamu habisin aja itu, nanti ibu beliin lagi buat ibu kamu." "Ih serius bu? Makasih banyak ya bu, ibu baik banget." Nah di sini nih Fatma juga cerita tuh soal dia yang sering dipalak sama Bang Pandu pas pulang ngemis. "Oh iya bu, sebenarnya tiap aku pulang ngemis kadang dipalak sama Bang Pandu." "Hah? Bang Pandu siapa?" "Dia itu preman pasar bu. Dia selalu minta uang hasil ngemis aku." "Ya udah, nanti ibu anterin kamu pulang ya." Dan karena kasihan nih, akhirnya Bu Vera pun mutusin buat nemenin Fatma pulang ke rumah hari itu. Bu Vera juga bilang ke Fatma buat istirahat dulu, gak usah ngemis sementara waktu. Soalnya keperluan rumah udah dibeliin sama Bu Vera ternyata. "Oh iya Fatma, kamu istirahat dulu aja ya.
Gak usah ngemis, jagain ibu kamu di rumah. Lagian keperluan udah ada kok. Iya Bu, makasih ya. Dan bener aja nih, pas di jalan pulang mereka dihadang Bang Pandu yang udah siap buat malak Fatma lagi. Hei Fatma, mana uang jatahnya? Jangan coba-coba kabur kamu ya. Nah Bu Vera ini langsung maju tuh ngebela Fatma. Hei, jangan berani-beraninya sama anak kecil ya. Kamu itu masih sehat kok. Kerja dong, jangan malak anak kecil. Kamu siapa? Mau jadi pahlawan kesiangan? Berani-beraninya kamu ikut campur. Saya, ibu angkatnya Fatma. Halah, ibu dari mana? Ibu aslinya kan udah sakit-sakitan di rumah tuh. Pasti bentar lagi juga sekarat. Hei, jaga mulut lo ya. Dasar orang gak punya hati. Ah, diam kau. Nah di sini tuh Bang Pandu ngedorong Bu Vera sampai jatuh tuh, kebruk ya. Bu Vera sampai jatuh ke tanah. Dan Fatma yang pincang langsung lari ke arah Bu Vera dengan cemas tuh. Dan saat itu Bang Pandu udah ngambil tas Fatma yang ada di sepedanya dan kabur bawa uang hasil ngemis Fatma. Fatma, itu tasnya diambil sama Bang Pandu. Fatma yang khawatir bukannya mikirin uangnya nih, malah lebih mikirin Bu Vera tuh. Bu, ibu gak apa-apa kan? Maaf ya Bu, gara-gara aku ibu jadi terluka. Udah gak apa-apa Fatma, yang penting kamu gak apa-apa kan? Fatma malah lebih khawatir soal Vera dibandingin uangnya yang diambil itu. Meskipun ya dalam hati pasti sedih dong, tapi dia tetap berusaha buat kelihatan kuat di depan Bu Vera. Dan untungnya belanjaannya gak diambil juga tuh. Tapi pas mereka nyampe rumah, mereka kaget banget ngeliat rumah Fatma ramai dikeremunin orang. Itu rumah kamu Fatma? Ada apa kok rame-rame? Aku juga gak tahu Bu. Mereka pun langsung masuk ke rumah tuh. Dan ternyata di sini teman-teman, Bu Anggi, ibunya Fatma, telah meninggal dunia. Tetangga yang nemuin saat mau ngasih makan tuh. Fatma, kamu sabar ya. Ibu kamu udah meninggal tadi. Hah? Ibu! Wah, di sini Fatma teriak tuh sambil nangis kejer ya. Dan Bu Vera langsung nendangin Fatma dibantu sama tetangga-tetangga lainnya yang ada di situ. Ibu kenapa ninggalin Fatma Bu? Ibu bangun Bu. Ibu, Fatma sayang sama ibu. Bu, ini Fatma bawain makanan enak buat ibu. Ibu bangun ya Bu. Ibu kenapa tinggalin Fatma Bu? Singkat ceritanya nih, setelah pemakaman selesai, Bu Vera pun pamit ke tetangga Fatma dan nitip Fatma biar nggak sendirian di rumah. Fatma, ibu pulang dulu ya. Kamu jangan nangis terus. Iya Bu, makasih banyak ya Bu. Di tengah perjalanan pulang nih, Bu Vera masih kepikiran soal Fatma yang sekarang sendirian di rumah tanpa ibunya. Dan malamnya Bu Vera ini cerita ke suaminya tuh, namanya Pak Reno ya, yang tadi udah kenalin ya, soal kejadian hari itu. Dia mulai kepikiran buat ngadopsi Fatma nih, dan pengen tahu gimana pendapat Pak Reno suaminya itu. Mas, tadi siang aku ketemu sama Fatma, anak kecil yang pernah aku ceritain itu loh. Kasihan tau dia Mas. Tadi siang dia keserempet motor. Terus aku ajak makan bakso kan. Dia seneng banget tuh. Katanya dia sering tuh dipalak tuh sama preman di sana. Dan pas aku anterin dia pulang, beneran kita dicegat sama preman tuh, dipalak juga. Dan pas aku mau belain Fatma nih Mas, aku malah didorong tuh sama preman itu. Apa? Kamu didorong? Kurang ajar preman itu. Di mana dia? Udah Mas, udah gak usah. Tapi kamu gak kenapa-napa kan? Iya Mas, untungnya aku gak kenapa-napa. Fatma itu ya Mas, baik banget loh. Dia yang sedih, tapi dia tetap peduli sama aku. Oh ya Mas, tadi pas aku nganterin Fatma pulang, ada rame-rame di rumahnya. Loh, emangnya kenapa dek? Iya, itu ibunya meninggal Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal kenapa? Ya katanya sih ibunya ini kan memang sakit-sakitan Mas, kayak asma gitu. Ya Allah, kasihan banget ya dek. Terus sekarang Fatma tinggal sendiri? Iya Mas, makanya itu aku mau minta izin sama kamu. Gimana kalau kita adopsi Fatma? Boleh nggak Mas?
Reno di sini mikir-mikir dulu tuh kan, tapi kemudian dia pun akhirnya mengangguk tuh. Menurutnya Fatma anak yang baik dan gak ada salahnya nih kalau mereka merawatnya sambil nunggu momongan kan. Iya gak apa-apa, gak ada salahnya juga kita nyoba dek, sambil nunggu kita ada momongan kan. Jadi kamu setuju mas? Iya, besok kita ke rumahnya Fatma ya. Iya mas. Dan singkatnya nih, di sini ya ada sesuatu hal yang tak terduga nih teman-teman. Bu Vera ini langsung menghubungi kawannya tuh namanya Alma. Minta tolong untuk hal lain nih. Dia minta Alma datengin dukun deket rumahnya buat nyantet seseorang. Ternyata ya Bu Vera ini kirim foto Bang Pandu. Dia janji tuh buat transfer uang maharnya tuh. Dan kita berpindah ke Alma nih ya. Malam itu Alma lagi tiduran nih. Kaget tuh ada telepon masuk dari Vera. Iya Ver, ada apa? Aku butuh bantuan kamu. Bisa nggak? Bantuan apa ya? Please ya, kamu pergi ke dukun deket rumah kamu buat nyantet seseorang. Nanti foto dan uang maharnya aku kirim. Oh soal itu. Oke siap. Nanti aku langsung ke sana. Dan setelah terima transferan dari Bu Vera nih, Alma langsung jalan menuju rumah Mbah Baron, dukun yang bakal ngerjain santetnya tuh. Rumah Mbah Baron gak terlalu jauh nih, jadi dia langsung nyampe dan ketuk pintu tuh. Tok 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 tok. Permisi. Dan pintu pun akhirnya dibuka tuh. Cekrek. Ada apa kamu datang malam-malam? Saya mau nyantet orang ini mbah, buat dia lumpuh ya. Jawab Alma nih sambil nunjukin foto di HP-nya tuh. Mbah Baron paham tuh, tanpa banyak tanya, dia ajak Alma masuk ke ruang ritualnya. Baik, ikut saya ke dalam. Di dalam ada kemenyan yang dibakar tuh, sesajen dan beberapa buah-buahan. Mbah Baron mulai ritual tuh, komat kamit baca mantra dan ambil boneka santet sebagai medianya. Dia ikat boneka itu di bagian kaki, lalu diasepin di atas kemenyan sambil ngebayangin Bang Pandu tuh. Mbah Baron lalu ambil darah ayam hitam, disiramkan ke boneka santet, dan tiba-tiba angin kencang masuk ke ruangan tuh, bikin Alma merinding. Asap hitam tebal muncul, masuk ke dalam boneka, dan seketika ritualnya pun selesai. Sudah, kamu pulang aja sekarang. Tunggu aja hasil nantinya. Kalau gitu berapa maharnya mbah? 3 juta saja. Alma pun ngangguk dan siap transfer tuh. Setelah itu dia pulang naik motor nih, ngelewatin malam yang dingin. Dan sementara nih di sisi lain nih ya, kita berpindah ke Bang Pandu nih. Malam itu Bang Pandu yang lagi tidur tiba-tiba mimpi buruk. Di mimpinya dia berada di kuburan yang gelap dan sunyi banget. Dia celingak-celinguk kebingungan tuh, ngelihat ke segala arah tapi gak ada jalan keluar. Tiba-tiba ada angin kenceng yang masuk ke dalam kuburan itu. Malam yang tadinya udah serem makin mencekam banget di sini. Coba bayangin teman-teman, kalian di kuburan malam-malam sendirian, ada angin gitu, seliweran gitu. Aduh, gimana rasanya coba sendirian malam-malam di kuburan? Udah bayangin dulu sekarang, gak kuat kan? Nah ini yang dialami sama Bang Pandu, tapi di mimpi ya. Bang Pandu di sini ngerasa bulu kuduknya berdiri toh. Terus dia ngelihat ada bayangan putih lewat di sampingnya. Dan gak lama setelah itu di depan matanya mulai muncul asap tebal tuh. Asap itu perlahan berubah jadi sosok pocong yang nyeremin banget. Teriak Bang Pandu tuh. Dan Bang Pandu yang udah takut banget akhirnya dia kabur tuh. Dia lari terbirit-birit, tapi sialnya karena gak fokus dia malah kejedot gundukan makam tuh. Gedebruk. Dan Bang Pandu langsung kaget tuh kebangun dari tidurnya. Nafasnya ini ngos-ngosan banget tuh, keringatnya bercucuran dan jantungnya berdegup kenceng banget. Gila, ngipinya serem banget. Jadi haus nih. Nah tiba-tiba nih, pas lagi mau minum kan, dia denger suara geraman dari belakang tuh. Refleks dong, Bang Pandu noleh ke belakang tuh. Tapi pas dilihat ternyata gak ada apa-apa. Angin masuk ke dalam rumah, bikin bulu kuduknya merinding lagi tuh. Dia buru-buru balik ke kamar tuh kan. Tapi baru aja mau masuk ke kamar, tiba-tiba ada ledakan keras di luar rumah. Begitu dia cek, dia langsung shock tuh ngelihat pocong hitam udah berdiri di depan atap rumahnya. Bang Pandu panik tuh, lari masuk ke dalam kamar terus ngunci pintu kan.
Tapi yang bikin tambah ngeri di sini, tiba-tiba kunci pintunya ini muter sendiri tuh, cekrek 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 gitu kan, dan pintu kebuka tuh dengan kenceng, gebrak gitu. Dan pocong itu berdiri di depan pintu, dan Bang Pandu yang nggak kuat nahan takut, akhirnya dia udahlah pingsan aja gitu kan. Brak. Sosok pocong itu pun pelan-pelan mendekat nih. Terus ya ngeludahin kaki Bang Pandu sebelum akhirnya ngilang gitu aja. Dan singkat ceritanya nih, besoknya ya Bu Vera sama Pak Reno datang ke rumah Fatma nih yang lagi berduka tuh. Mereka ngomong sama RT dan tetangga deket Fatma. Mereka bilang tuh kalau mau ngadopsi Fatma kan. Tetangga-tetangganya malah berterima kasih banget tuh. Tapi keputusan terakhir tetap di tangan Fatma. Setelah dijelasin semuanya, Fatma pun setuju. Tapi dia sempat nanya tuh, emang kalian gak malu ya ngerawat aku yang cacat dan kusam kayak gini? Bu Vera dan Pak Reno pun cuma tersenyum dengar pertanyaan itu. Terus jawab kalau mereka sama sekali gak malu, malah bangga karena Fatma anak yang baik hati dan berbakti. Akhirnya nih, hari itu juga Fatma diajak pindah ke rumah Bu Vera dan Pak Reno. Sementara itu nih, kita berpindah lagi ya teman-teman. Bang Pandu yang abis ngalamin mimpi buruk semalam tuh bangun dengan kondisi kaki tiba-tiba sakit dan gak bisa digerakkan. Loh, kenapa kaki gue gak bisa digerakin nih? Untungnya nih ada temennya yang datang pagi itu dan bantuin Bang Pandu angkat badannya ke kasur tuh. Tapi sejak saat itu Bang Pandu ternyata mendadak lumpuh nih teman-teman. Dan tiap malam dia selalu diteror sama sosok pocong ya. Dan abis maghrib nih singkat ceritanya nih ya, pas suara azan berkumandang nih, tiba-tiba Bang Pandu nyium bau aneh di sini, kayak bakaran singkong gitu nih. Kalian pernah nyium gak tuh bakaran singkong gitu ya, kayak apa? Nah seperti itu baunya tuh. Terus nih ya, dia kaget banget tuh dengar jendela kamarnya yang digebrak keras. Wah, angin dingin langsung masuk ke kamar tuh kan. Dan di depan kasurnya mulai muncul asap putih tebel banget. Asap itu lama-lama berubah jadi pocong serem dengan mata melotot, mulut menganga dan wajah penuh darah. Bang Pandu di sini nggak bisa ngapa-ngapain tuh selain terdiam kaku. Terus ya dia teriak kenceng banget tuh. Pocong. Gak lama setelah itu Bang Pandu pun pingsan lagi di atas kasurnya tuh. Dan pas pingsan nih, dia ngalamin mimpi buruk lagi teman-teman. Kali ini dia ada di hutan yang gelap gulita. Di sana cuma ada suara binatang-binatang yang saling sahutan tuh. Tiba-tiba dia denger nih suara langkah kaki di belakangnya. Puk, puk, puk. Pas dia noleh ke belakang, ternyata ada pocong yang lompat-lompat ke arah dia. Bang Pandu langsung panik dan coba buat lari nih. Tapi gak lama kemudian dia kepleset batu besar di kepalanya. Brak. Dan pas dia jatuh nih ya, pocong itu makin deketin dia tuh. Dan tiba-tiba ngeludahin badannya Bang Pandu. Di sini Bang Pandu pun teriak tuh. Bang Pandu ini ya mau ngelak tuh tapi nggak bisa karena air liur pocong itu udah nempel di badannya. Setelah itu pocong itu hilang entah kemana dan Bang Pandu tersadar dari pingsannya. Tapi anehnya nih ya, dia nyium bau busuk yang sangat nyengat banget tuh. Dan pas dicek ternyata bau itu berasal dari badannya sendiri. Kenapa badan aku jadi bau kayak gini ya? Dan sejak kejadian itu dia jadi ketakutan abis dan gak bisa tidur tuh. Bahkan sejak saat itu dia gak berani tuh malak-malakin orang di pasar lagi. Ya gimana mau malak ya, kakinya aja lumpuh gitu kan. Orang tuanya ini udah cuek banget tuh sama anaknya yang blangsak itu, yang sekarang juga udah tinggal sendiri alias pisah ya. Dan hari-hari Bang Pandu sekarang penuh teror yang bikin mentalnya drop nih. Sampai akhirnya dia mengalami gangguan jiwa tuh. Singkat cerita, suatu malam di dalam kamarnya nih, Bang Pandu dapat beberapa teror dari sosok yang serem banget. Malam itu di tengah malam, Bang Pandu gak bisa tidur tuh. Dan tiba-tiba dia dikejutkan sama suara ketukan pintu kamarnya berkali-kali. Tok, 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 tok. Bang Pandu langsung kaget tuh. Apalagi pas tiba-tiba pintu kamarnya gebrek sendiri tuh kan. Brak!
Dia makin shock tuh pas ngeliat di depan pintunya ada sosok tinggi besar yang serem parah. Matanya merah menyala, gigi taringnya yang panjang dan tajam, dan tubuhnya penuh bulu lebat hitam tuh. Bang Pandu nggak bisa gerak di sini, lari aja nggak bisa ya, karena dia lumpuh kan. Yang bisa dia lakuin cuma teriak-teriak aja tuh. Pergi kamu di sini, pergi, jangan ganggu aku. Kau akan menjadi mainanku malam ini. Sosok genderuwo itu mulai jalan ke arahnya dengan langkah berat, bikin tanah bergetar tuh kayak gempa kan. Buk, buk, buk. Bang Pandu yang udah gemeteran tuh, jantungnya berdegup kenceng banget. Akhirnya gak kuat ngeliat sosok itu dan dia ambruk pingsan kan. Kau akan jadi santapanku malam ini. Singkat cerita nih, sekitar jam 3 dini hari, Bang Pandu tiba-tiba tersadar tuh dari pingsannya dan remang-remang lihat sosok Fatma di kamarnya tuh. Dia langsung kaget banget tuh kan. Tapi gak lama kemudian sosok Fatma berubah jadi kuntilanak yang serem abis. Padahal Fatma aslinya tuh kecil ya, tapi anehnya di sini sosok itu bisa berubah jadi kuntilanak dewasa yang super serem banget. Kuntilanak itu terus mendekat dan coba mencekik leher Bang Pandu tuh. Tolong. Tapi nih, karena tengah malam gak ada yang denger tuh. Dan emang tetangga-tetangganya udah gak peduli tuh sama Bang Pandu, karena memang selama ini dia jahat. Makanya tuh gak ada yang ngebantuin. Akhirnya sosok kuntilanak itu pun pergi sendiri tuh. Bau busuk yang ada di tubuh Bang Pandu makin gak karuan di sini. Apalagi selama ini Bang Pandu jarang mandi. Dan sejak lumpuh, dia jarang makan karena ibunya jarang datang. Cuma beberapa hari sekali tuh. Tubuh Bang Pandu pun akhirnya jadi makin kurus kering. Kondisinya ya bener-bener mengenaskan banget tuh. Dan singkat cerita nih, Bang Pandu udah bener-bener stres parah. Di kamarnya dia selalu teriak-teriak sendiri dan nangis. Setiap malam selalu dapat gangguan dan teror yang bikin badannya gak tenang. Sampai akhirnya dia jadi gila. Tapi nggak ada yang bawa dia ke rumah sakit jiwa tuh karena orang tuanya nggak ngebolehin. Akhirnya Bang Pandu harus hidup dengan penuh teror sampai-sampai dia gila teman-teman. Ih miris ya. Dan malam itu nih tiba-tiba aja Bang Pandu dengar suara ledakan lagi di atas atap rumahnya. Duar. Tapi nih karena dia nggak bisa jalan, dia cuma bisa ngelihat asap hitam masuk ke kamarnya. Asap itu pelan-pelan berubah jadi sosok tinggi besar yang bau busuk banget. Pergi kamu, pergi. Beberapa detik kemudian dia dikejutkan lagi sama sosok pocong yang tiba-tiba nongol di depannya. Sosok pocong itu udah hancur banget dengan mata melotot ya, satunya lepas gitu kan. Bikin Bang Pandu teriak lagi tuh. Pergi kalian semua, pergi, jangan ganggu aku. Tiba-tiba nih, hembusan angin kencang masuk ke kamarnya dan dia makin merinding ketakutan karena berbagai sosok serem muncul di hadapannya dengan wujud yang beda-beda. Sampai akhirnya di sini Bang Pandu pun pingsan lagi. Jangan, pergi kalian semua. Sementara itu nih, Fatma sekarang diajak Bu Vera perawatan dari rambut sampai ujung kaki nih. Dan udah kelihatan beda banget nih ya. Ternyata bener tuh dugaan Bu Vera. Sebenarnya Fatma ini bocahnya cantik banget ya. Dan kesopanannya jadi nilai plus buat dia. Setelah itu Fatma ikut sekolah paket buat ngejar ketinggalan ya. Sampai-sampai nih Fatma nangis sedih sambil meluk Bu Vera dan Pak Reno tuh. Mereka udah peduli banget sama dia. Padahal Fatma ini bukan siapa-siapa buat mereka. Fatma pun berjanji suatu hari nanti bakal jadi orang sukses dan ngebalas kebaikan Bu Vera dan Reno. Bu, Pak, makasih ya buat selama ini, buat semua ini. Aku janji kelak aku akan jadi orang sukses dan akan membalas jasa ibu dan bapak. Iya, amin nak.
Aku bersyukur banget, Bu, bisa dirawat dan diasuh sama ibu dan bapak. Iya, kami juga seneng banget kok, Nak, bisa ngerawat kamu. Aku sayang kalian. Dan akhirnya mereka pun pelukan tuh. Wah, di sini momen haru muncul nih ya. Dan sejak itu nih, Fatma rajin belajar tuh. Dan ternyata memang ya, Fatma ini bocahnya cerdas juga tuh. Nilainya bagus-bagus dan dia cepat paham. Singkat ceritanya nih, 1 tahun kemudian ya, berkat Bu Vera dan Pak Reno tulus merawat Fatma, kini Bu Vera hamil tuh anak pertama. Dan Fatma seneng dengarnya tuh. Meskipun begitu nih, kelak Bu Vera sama Pak Reno nih akan tetap menganggap Fatma sebagai anaknya dan tak membeda-bedakan kok ya. Anak angkat, anak kandung, semuanya sama gitu. Fatma juga berjanji di sini kelak akan menyayangi adik tirinya itu. Dan ya ternyata apa yang dijalani Fatma sekarang adalah berkat doa Ibu Anggi dulu yang ingin anaknya agar hidup bahagia. Dan untuk Bu Anggi semoga udah tenang ya di alam sana. Ini ceritanya sungguh miris sih, terharu gitu, mengharukan ya. Dan sekarang nggak tahu tuh untuk nasib si Bang Pandu itu ya, nggak tahu tuh gimana nasibnya. Dia udah gila, udah dapat balasannya kan ya. Ya gitulah, jadi orang jahat ya. Jadi di sini ada pesan-pesannya nih teman-teman ya. Tetap sabar dan bersyukur dalam menjalani hidup ya, meskipun dalam keadaan yang tidak sempurna, karena memang di dunia ini tidak ada yang sempurna teman-teman. Jangan pernah menyerah dan berputus asa meskipun hidup ini susah. Dan tetap berbuat baiklah kepada orang lain meskipun orang lain belum tentu berbuat baik kepada kita. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka ya, dan selalu senantiasa berikhtiar dan berdoa. Amin. Dan itulah teman-teman ceritanya untuk di video kali ini. Makasih banget buat semuanya yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Makasih banget atas supportnya, makasih banget atas doanya, makasih banget atas komentarnya ya. Komentar-komentar kalian tuh selalu aku baca loh. Makasih banget loh, karena dengan komentar kalian itu bikin semangat aku di sini buat ngebawain cerita-cerita untuk kalian semua ya, untuk menemani aktivitas kalian semua gitu. Makasih banget ya. Kalian juga bikin terharu aku di sini. Baik banget kalian. Semoga rezeki, kesehatan, apapun yang hal baik selalu menimpa ke kalian semua ya. Amin. Kalau gitu seperti biasa waktunya di sini aku untuk undur pamit terlebih dahulu ya. Kita akan bertemu lagi di hari berikutnya, di video berikutnya, dan cerita yang akan lebih baru lagi kayak gitu ya. Oke, kalau gitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah panggung sandiwara.